Jadi Jax untuk 3ZL dan ini pertandingan ronde kedua antara Eko Sport melawan tim Double G. Kan bener kan pakai Undying kan? Orang gila emang. Undying Jax ya, gue udah kepikiran emang Jax pakai Undying tuh buat nge-push legendary rank bro. Gue gak peduli sama orang-orang ini, kalian mending pakai pick champion buat nge-split push aja. Tapi waktu itu gue coba main legendary rank, kok gue pengen pakai power pick gue malah di ban. Iya, mereka kadang-kadang gak jelas dari daerah mana gitu. Kita tuh itu udah meta alien. Gue softlock dengan harapan biarkan gue pakai power pick gue, gak ada niatan nge-throw, di ban. Udah gitu dikata-katain lagi gue lah. Gue yang di ban, gue dikata-katain. Emang gak jelas itu. Gak jelas sih legendary ranked, aduh habis. Karena terlalu legend itu, terlalu legendary. Iya, saking pinternya tuh otaknya udah masuk ke arah ini sih, tingkatan legend. Iya, tingkatan legend. Kita rakyat jelata sih gak bisa kepikiran sih. Apa jalan pikir legend sih. Susah gitu ya, sulit banget banyak banget roll. Tapi kita bakal fokus to the game antara Eko dan juga Double G. Di arah bawah sudah ada win of war dan juga pastinya tiap Diran yang dibuka juga karakter Togar dibalas dengan IMD Hunter hero dari Venus. Harus memakan satu buah ini ya, Honey Fruit. Kita lihat Serdam udah mulai datang, ini dia Godfrey Lisin. Bakal coba diajar dengan Broken Wings dari seorang Frazy juga. Datang dengan Curse of the Black Mist dari belakang Ramli dan juga Unify. Serang dulu lah Embrace karena Venus lumayan menyulitkan juga. Ya entah kenapa kali ini Venus dan juga Geragasnya kalah trading. Gak ada maju lagi karena masih ada volley juga dari seorang Asia yang sudah bisa smite oleh Riven dari Freezy itu sendiri. Karena itu zonanya lebih kuat di Double G ya dibandingkan Eko. Kali ini mereka bakal bergerak langsung ke arah scatter atas. Karena memang mereka gak mau memberikan dua scatter arah tim Double G. Sangat merugi ya. Tapi ternyata di bawah Eko, Ramley dan juga Yolexite dalam masalah karena pergerakan dari Freezy yang langsung masuk ke arah putaran belakang, dibuang smash untuk mengamankan main save terlebih dahulu. Aduh, kena 3 itu last embrace-nya. Aduh, nikmat banget itu gue ngelihatnya. Tapi gak ada engage tuh kalau misalkan di sini datang langsung udah tendangan si Madon. Udah kelar ya kan game. Kelar kan. Udah hilang sudah ya kan game. Tapi ya untuk kali ini mereka untuk tradingan scuttler masih dipikirin diambil gitu, karena kalau misalkan dari Double G terlalu greedy untuk ambil ke atas pun terlalu berbahaya. Tadi lagi cooldown juga smite-nya Freezy gitu. Kalau misalkan dipaksain di fight nggak dapet juga. Dan Togar kali ini bakal menahan. Wah, sakit juga minionnya. Nunggu Venus sampai datang ya. Togar nih, Venus nyusahin ya. Masih luluhan. Masih ya Hanan, tobat Hanan. Iya. Entah kenapa Venus tuh lucu gitu untuk dijadikan teman. Gue pernah ditawarkan untuk digendong Venus, gue gak mau. Kenapa? Mabarhan gitu, gue gak mau. Masa ini dia Crystal Arrow dibuang dan juga masih ada counter attack dan juga Dragon Slash, tapi eksekutif Batum bersama hookshot masih bisa menyelamatkan diri seorang Claps kali ini. Downing Shadow juga dibuka, ternyata dari Claps masih ada sedikit darah untuk selamat dan pada akhirnya akan jadi mati. Transcendent Embrace dari Ronan cukup baik juga untuk rotasi ke arah atas. Dan juga akhirnya ngebantu untuk turret nggak hilang plating kali ini. Nice, tapi di bawah juga dari Eko nih sedikit lebih lambat pergerakannya karena memang nggak sekuat tadi untuk champion ininya, bottom lane ini. Iya, nggak sekuat itu damage dan juga bakal dihajar lagi. Demolishnya udah nyala kali ini. Dan juga masih ada Hell of Arrow dari Venus. Barrel roll dibuka, ada minimum wave tapi Sena bakal datang sebentar lagi. Midlane bahkan yang udah hampir hilang itu plating turretnya banyak. Iya loh, orang Asia nggak perlu presence di Baron cuma buat ngegangguin si Camille doang. Yang penting remote control Crystal Arrow-nya tuh gak hilang, tapi ternyata sudah terjadi satu penggangan nih ke arah bagian mid lane. Akhirnya Anjager pun harus hilang ke arah base-nya. Hampir juga Serdam sebagai Lisin itu kena damage output yang lumayan sakit karena si Ravenna sendiri juga udah ngelepasin Butter Missile-nya. Dan sebenarnya damage-nya lumayan berasa ke arah mereka, tapi yang lebih berbahaya lagi adalah sedikit Double G juga mulai coba menguasai jungle dari depan Morpheus. Beberapa camp juga udah diambil, sedangkan di atas masih ada terjadi satu duel antara Jax dan juga Camille. Itu dia Grandmaster Might yang benar-benar nge-reduce damage gede banget ya. Camille juga ternyata precision protokolnya lumayan tahan gitu dari seorang Jax. Jax masih nyimpen nih, dia punya helikopter ya kan, punya counter attack. Dimana kalau misalkan tiba-tiba Claps maju gitu mau nendang lagi, dia masih bisa buat ngebalikin keadaan. Apalagi kalau misalkan Camille maksa buat pakai hookshotnya.
Berarti Jax nggak usah susah untuk dia lip strike gitu, biarin aja nyamperin sendiri. Gue punya counter attack gitu, punya tongkat diputar balik. Dan juga kali ini bakal bergerak ke arah atas lagi nih, niatnya udah jahat banget nih. Jax ini bakal dimenangin untuk ngambil Herald terlebih dahulu. Dari si Lee Sin-nya udah bergerak untuk maju ke arah Herald. Dan ini bakal harusnya ya, ini nggak ada kontes di naganya nih. Heraldnya udah mulai di zoning out juga nih sama tim Double G. Tapi gue ngeliat ini entah kenapa pergerakan dari Double G tuh dia nggak mau yang buka duluan sih. Dia pengen jadi tim yang nge-contest. Mereka mau retake aja ya. Iya, mereka pengen retake dan menurut gue juga itu reasonable. Karena mereka punya Gragas, kenapa mereka nggak coba hal itu? Gragas yang eksposnya khas, formasinya dari si Echo Fortis itu kebuka, ada yang ke pick up, terus tinggal disamperin sama si Riven-nya. Bener ya, tinggal disamperin doang, tapi ternyata kali ini udah mulai terbuka ya Herald-nya di tangan tim Echo Fortius. Dimana Lee Sin sudah mulai maju, ini turret atas atau mid lane yang bisa langsung diamankan tentunya oleh kawan-kawan dari Echo Fortius. Tapi ternyata enggak, karena Riven mulai masuk, ada piercing arrow dibantu juga oleh Venus untuk mendapatkan objektif. Memang Venus adalah lawan, bukan kawan. Baru kebiasaan nih Venus nih. Dibantuin tadi piercing arrow ya kan, langsung di smite sama Lee Sin-nya. Tapi entah kenapa mereka nggak mau trading buat kayak lu ambil Herald, lu ambil naga. Nggak, mereka pengen berusaha ngambil sendiri sih kalau gue ngeliat. Karena akhirnya Dragonnya sendiri kan kebuka karena tadi si Echo Fortis udah reset. Mereka balik lagi ke arah base-nya, tapi posisinya dari Echo Fortis ini enak banget untuk counter, bahkan nge-retake banget, nge-stall ke arah Dragon. Tapi ternyata sudah langsung dibuka satu lagi serangan dari arah Echo Fortius. Dragonnya terbuka dengan sangat bebas, Dawn Shadow dikeluarkan bersama dengan itu. Hero Centrismo juga dibuka. Camille buka attack ultimatum untuk mengunci seorang Ace, tapi ternyata dia membuka kuburannya sendiri. Waduh. Tapi memang gue setuju ya, dari Echo tuh gampang banget buat kritik karena ada ini kan, apa namanya, Banyak banget itu utility arrow-nya si Hanjager buat kasih vision. Terus dia punya Downing Shadow, ya kan? Terus dari ya Lee Sin ya kan, Bing Lee Sin bisa nge-stolen gitu. Dengan dia punya Sonic Wave yang bener-bener damage gede banget, tapi kita di bawah udah ada pergerakan untuk menghajar seorang Revenge Buset, dengan Grandmaster buset. dengan andainya bakal coba untuk masuk dan Last Embrace-nya berhasil ternyata dihindari dengan sebuah eksplosif cast yang menyelamatkan seorang Frenzy kali ini. Tapi 3ZL udah gak punya ultimate atau Grandmaster Might, dibantu lagi dengan sebuah Last Embrace, tapi masih ada Root juga. Fokus Christoph yang masuk itu dia masih terlalu kuat dari 3ZL, hampir saja. Ya, cukup lama juga karena itu ke buy time, atasnya jebol bagian outer turret. Nah, tapi itu buying time udah lama banget kan. Terlalu lama. Udah kuat banget Jax sih di tangan si Rizzy tuh. Tapi ini weapon dari si Double G juga udah mulai masuk sih. Tapi ternyata kata-kata sekarang elaknya agak sedikit lost. GPS yang hilang sesaat. Dan turret di bagian duo lane Echo Fortius bakal dijadikan incaran oleh Double G. Udah hilang setengahnya. Tapi informasi dari si Asia sendiri sudah memberitahu bahwa ya, 3 champion itu nggak di cover sama siapapun lagi. Tapi ternyata dari Echo Fortius cuma lebih memilih mundur aja daripada maksain keadaan. Oh, jangan terlalu memaksa juga karena memang terlihat lagi behind, bahkan udah ini ya, beda network goldnya udah beda 4.000 lagi sama tim Echo Fortius. Yang dimana sebenarnya kalau misalkan mereka mau trading, ngelihat mereka mau main turret lagi, udah ambil aja naganya tadi. Gak usah lu harus kayak mau kontes Herald yang udah terlambat akhirnya nggak dapet juga, naga juga lu malah jadi nggak dapet dua-duanya. Jadi rugi banyak ini. Jax dapet Ocean Dragon terus dia udah bikin DT kan, Defense Hunter jadi. Itu udah report itu. Udah OTW Blade of Druid King gitu. Jadi emang ini bakal jadi Jax seperti Jace tadi ya, dia bakal cosplay jadi PT ini hancur turret lagi, langsung dihajar 2 orang sekaligus. Masih punya counter attack kena stun, Grandmaster Mening nyala juga bakal dipukul lagi ke arah Karma, mengganti target dari Riven ke Karma. Tapi di saat yang sama ada Gragas yang tumbang juga. Ini nggak ngerti lagi gua 3ZL sendirian, nggak bisa dibunuh sama 2 orang. Itu 2 lawan 1, teman-teman lu culik gitu pada akhirnya. Jadi rugi lagi buat Double G. Betul, rugi demi rugi. Dan gue ngelihat Double G juga karena tadi di bagian objektif ragu ya, ragu-ragu sih. Kita perlu mengutip apa yang biasa Bang Yota bilang sih, ragumu rugimu. Itu jadi rugi banget sih jadi. Soalnya Justice Pan sama Flashnya si Ramli ternyata tadi ada gitu. Pas ada gitu langsung dimajuin, diri udah kill off dulu. Mereka mau nggak mau kan harus mundur di send gate semua dari Double G.
gak dapet apa gitu, mandi bagus banget. Dan kali ini pun bakal ada satu upaya nge-gank ke arah seorang Sena, tapi bakal disambut juga ke Buiru Entrance. Di belakang pun datang volley dari Han Jaeger, dibuka lagi satu Win of War, masih bisa mundur juga Ramley dengan flashnya, tapi ternyata itu dia Dragon Rage dari seorang Serdam. Cukup baik, bahkan Transcendent Embrace pun berhasil dihindari. Siap terus sekali lagi, Win of War pun menyusul nyawa. Seorang kawan lagi dari Double G, ada Blade of Jason juga pastinya. Wishlash yang keluar dari seorang Rivet dan triple kill didapatkan. Quadra bakal coba untuk dapatkan berikutnya, ternyata kali ini Lucky for Quadra yang dapatkan oleh seorang Serdam. Wow, 2 kali Quadra hari ini. 2 kali Quadra di dalam 1 match dan Echo Fortius yang berhasil mendapatkan itu. Meskipun di sini langsung hilang juga, tapi ini ace berarti turret bakal hilang. Dan ini dia artis kita udah datang, ya kan, penghancur turret si Jax. Ini emang paling bener nih, main kayak si 3ZL memang. Baron laner sejati adalah ya lu solo player, solo lane, solo player, bagus itu. Korelasinya cocok. Tapi kenapa ya kalau misalkan gue gak dapet support, gue kelempar ke Baron dulu. Nah, lu main kayak gini aja nih, sumpah. Gak usah peduli lawan, gak peduli. Gak usah peduli lawan, gak usah peduli Gak usah peduli temen sama ya lawan. yang penting turret hancur aja gitu ya. Turret hancur aja gitu. Gak peduli ada objektif apa, di lu gak ada itu, kosong. Betul, dan dengan semua kerugian yang dialami sama Double G, ini benar-benar jadi keuntungan yang sangat luar biasa bagi Echo Fortius karena Rift Herald kebuka secara bebas, Dragonnya belum up, dan sekarang Enchantress sekarang dar kena ke arah dual lane dan akhirnya Varus sudah dijadikan korban pertama. Korban kedua sepertinya bakal menyusul, dimana Exhaust sudah dikeluarkan menuju seorang Riven. Gragasnya terpisah sejauh banget, coba keluarkan Gargoyle Stoneblade-nya, tapi ternyata tembakan dari Downing Shadow dieksekusi oleh seorang 3ZL. Hilanglah sudah. Sekarang bagian Baron lane-nya milik Double G udah hancur innernya karena Rift Herald langsung dilepaskan oleh mereka. Jungle dari Double G juga sudah diacak-acak, udah dihabisin semua campnya sama seorang Lee Sin. And then ini dia, Dragon kedua sudah mulai spawn. Tapi persamaan lihat bagian dual lane-nya Han, itu turret inner bagian dual lane-nya juga udah dihancurin. Double G udah sisa apa ya? Cuma sisa inhibitor turret doang bahkan. Tadi tuh gue ngeliat kayak 3 orang dari Double G tuh lagi ngehajar ke arah Jax. Pas kamera pindah ke Jax, darah Jax gak ngurang. Itu yang gue lihat ya, itu gue bingung gitu kan. Kenapa lu ngincer Jax ya gitu. Di saat kerugian-kerugian yang terjadi, saat lu ngincer Jax-nya temen lu mati, objek lu hilang. Susah banget, ini Jax keras banget. Gue gak tahu ya, dia pakai rune kedua atau ketiganya apa, bisa ada Tiff Carapace, ada kemungkinan ya kan. Udah dibuka lagi Crystal Arrow-nya. Dimana Togar juga bakal dikejar lagi dengan Curse of the Black Mist di saat Mountain Dragon sudah up. Tapi 3ZL kayaknya bakal join to fight kali ini, maju depan dengan mid-nya. Dan juga ada counter attack yang dibuang, dimana udah dikasih lagi sebuah Stoneblade Gargoyle. Dan juga Heroes Entrance yang masuk, tapi Mountain Dragon seharusnya bakal jatuh secara mudah ke tangan tim Echo Fortius. Wah, berat banget ya. Oh, itu flexing banget sih. Lu ngambil stack pakai Downing Shadow. Itu udah real flexing sih, sumpah sih. Kamu tidak sopan ya. Iya, sopan ya. Tidak sopan ya. Gue tadi ngeliat lagi pakai mata kepala gue tuh setiap Ada soul detiknya. ya? Ada soul 2 biji, ya kan? Iya. Ditembaknya pakai Downing Shadow, bukan main. Lebih sopan trash yang lihat soul terus lempar lantern ya. Iya, Dibandingkan lu pakai ultimate buat ngambil soul lu ya. iya itu sopan sekali. Tapi dengan adanya 2 buff dragon, 2 Rift Herald yang berhasil mereka ambil, turret mereka hilang 1 doang. Wave minion yang benar-benar dikontrol sangat baik oleh seorang Jax. Mereka ini udah susah banget, tapi ternyata Enchantress bisa looking. Gak ada apapun, tapi minimal tuh ngasih satu ketegangan lah untuk Double G. Betul, wah nih Double G bisa defense aja, bakal masuk lagi Broken Wings seorang Crazy kali ini. Dari Keepers, tapi Last Embrace sudah 2 orang kali ini gak disusul lagi oleh kawan-kawan dari Echo Fortius. Lagi-lagi mereka selalu dikagetkan dengan panah-panah ini ya, apa namanya, panah Hawkeye-nya si Han Jaeger ya kan. Mau nge-gang nggak jadi karena ada Hawkeye Han Jaeger. Nah, lihat juga pergerakan Legion juga split relentless mereka lakukan. 3ZL main sendirian aja gitu kan, meskipun kita bisa lihat ya ini mananya si Jack baru banget. Dan ada Serdam yang bakal diincar Master Safeguard untuk melarikan diri, bahkan ke arah selisih pun mereka nggak bisa nge-kill gitu. Dengan perbedaan level yang cukup signifikan, 13 yang mau nge-gang 10, 11, 12.
Beda semua levelnya gitu. Kecuali Frezi doang level 12 sama si Klebsnya 12. Yang deket banget ya sama si Lee Sin. Beda satu level, Lee Sin unggul level gitu. Nggak usah ngomongin masalah levelnya, lu lihat duitnya itu juga udah beda jauh cuy. Yang duitnya seimbang sih sebenarnya Senna sama Varus doang. Oh, Senna Varus karena pastinya di sini. Oh, Senna Varus nih ini. Iya, tapi 9.000-an. tapi yang jadi pertanyaan gue, dari mana uangnya? Ini kalau lihat medalinya cuy. Kalian 10.000, Gragas 6.000. Ya, turretnya habis banyak Iya ya kan, sih. turret habis banyak, objektif juga udah ada satu lagi Crystal Arrow. Siap melarikan diri juga kali ini, ada Win of War, calling lagi dibuka, bahkan dicolong-colongin lagi nih sama si ZL bersama dengan Black Time. Bakal dimajuin tapi ternyata Master Stoneblade Gargoyle bersama Grandmaster Might membuat Jax tidak bisa tumbang dari kehidupannya. Bakal dikejar lagi kali ini, pukul balik, Nasir serdam maju dengan Sonic Fabric Golden Grenade. Di mana tinggal 4 orang dan Ronan bakal menjadi target yang sangat easy sekali untuk kawan-kawan dari Echo Fortius. Karena masih ada Togar yang mencoba untuk menyelamatkan kawannya, tapi nampaknya dari Venus sudah pasrah ya akan kematiannya. Udah tinggal recall di tempat, tinggal Togar sendirian, udah jadi ace juga. Tapi dari Echo Fortius ngeping ke arah Baron untuk ngambil Baron Nashor nih. Iya gak apa-apa juga sih, soalnya wave mini mereka kan belum maju-maju banget. Ada 3ZL doang. Iya ada 3ZL. 3ZL biarin itu aja tuh ngambil ini hidupin turret. Baronnya diambil, nah ini jadi kayak bener-bener confirm kemenangannya si Echo Fortius biar mereka bisa nge-push wave mini itu dengan enak. Eksplosif core menurut gue juga gak terlalu berasa di arah si Jax juga kayak gak peduli, gue pedulinya tuh sama turret gitu loh. Iya ini kok Jax-nya susah. Wah, jadi inspirasi saya Anda 3ZL ya kan? Dengan ada gini, Stoneblade Gargoyle. Saya sih inspirasi nanti pas ditanya gak sesuai harapan sih. Iya berbeda, makanya gue penasaran dari round 2, 3, 4 nya gitu kan. Masih nggak tahu ya, karena nggak kelihatan dia pakai chip atau enggak. Champion. Enggak sih. Kan Paling memungkinkan tuh. Run kesukaan lo kan champion. Kalau enggak Triumph, Brutal atau Gathering Storm gitu kan. Iya bisa Gathering Storm. Kalau champion gue tuh termasuk orang yang suka pakai rune champion. Camille pakai champion. Lu suka gambling banget hidupnya ya. Gambling kematian. Gue dulu awal-awal main Akali juga pakai rune champion. Itu champion yang keluar masuk loh, pakai champion. Yumi aja pakai champion lo ya. Gue sih gak habis pikir. Gian set boy itu kan lo. Main lu pakai champion. Kita orang-orang tuh selalu ini gambling dengan rune champion yang rune lagi, woi. Tapi kali ini ada Klebs yang masuk ke arah belakang terlalu berbahaya ya. Dia tinggal nunggu aja sebenarnya skill tim Double G ditutup game gitu. Betul sih, tapi sebenarnya juga masih sisa 1 menit sih. Jadi menurut gue cukup nih waktunya. Karena mereka bakal melakukan 3 lane push, otomatis dari Double G juga bakalan cukup bingung nih. Gue mau cover yang mana dulu nih, gue mau clear yang mana dulu nih. Karena ini bitter turret mereka sesaat lagi sebenarnya bakal hancur, tapi ternyata di bagian Baron Man sudah terjadi satu engage ke arah Echo Fortius. Semua ultimate skill dikeluarkan, resources penting juga dikeluarkan oleh Double G menuju Echo Fortius. Tapi mereka pun gak sanggup untuk menumbangkan seorang Lee Sin. Bahkan Gragasnya ditumbangkan terlebih dahulu bersama dengan inhibitor turret yang sudah hilang. Satu orang revenge menggunakan Gargoyle, tapi ternyata dia masih bisa lolos. Cuma yang jadi permasalahan adalah Nexus terbuka lebar, tidak ada penjagaan sama sekali, dan akhirnya 2-0 berhasil di-confirm oleh Echo Fortius. Wow.